cinta, anakku rela murtad. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rasa cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi, sehingga segenap manusia semenjak Adam sampai zaman kita, sampai anak turunan kita sampai datang hari kiamat, semua saling bercinta. Shalom Sobat Kuliah Tuhan, bertemu kembali dengan saya Ker Sogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Mama Dede yang memberikan klarifikasi pernyataan di dalam ceramahnya ini, karena cinta anakku rela murtad. Nah, kita akan bersama-sama menyimak video ini teman-teman, karena berita tentang anak Mama Dede yang murtad itu banyak sekali disebarkan di media sosial. Seperti apa cuplikan video pernyataan dari Mama Dede? Mari kita dengarkan bersama-sama. Demi cinta, anakku rela murtad. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rasa cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi, sehingga segenap manusia semenjak Adam sampai zaman kita, sampai anak turunan kita sampai datang hari kiamat, semua saling bercinta. Mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai kakak, adik, mencintai mertua, cinta sama tetangga, sama teman gaji, cinta semuanya. Gara-gara satu. Yang 99 lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nanti ketika datang hari kiamat. Sampai masuk ke alam mahsyar, semoga kita semua pemirsa mendapatkan cintanya Allah yang ini. Amin. Cinta. Demi cinta anakku rela murtad. Yang namanya manusia, fitrah manusia saling mencinta. Masya Allah, menyukai seseorang. Nah, ketika laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah takdirkan kalian manusia hidup di alam dunia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ini dasarnya cinta. Kalau mereka sudah saling menyukai, diperbolehkan menikah. Anda lihat Arum 21. Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini kalau seakidah ya. Bainakum mawaddata warahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah dijadikan buat para suami, seorang istri dan jenis kalian sendiri, untuk sakinah, tenang dan tentram. Kemudian perasaan kasih dan sayang. Masya Allah. Tujuan pernikahan seperti ini. Namun Islam mengatur biar sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus satu akidah. Ini merupakan syarat pernikahan bagi kita umat Islam. Iya, itu syaratnya. Yang namanya rukun nikah, pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul. Tapi syarat pernikahan, Masya Allah, harus satu akidah. Kalau berbeda akidah, pernikahan batal demi hukum Islam. Tidak terpenuhi syaratnya. Kalau berbeda akidah sekarang. Kalau berbeda akidah, seandainya mereka menyatu akidahnya, demi cinta mereka rela meninggalkan agamanya, bagaimana dalam Islam? Contoh dulu. Di zaman para tabi'in, Bu, yang namanya tabi'in, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, baru tabi'in. Di zaman tabi'in ada seorang lelaki yang perkasa, ya Allah, luar biasa. Dia hafal Al-Quran, hukum-hukum agama, ngelotok, dia menguasai semuanya. Namanya Abda bin Abdurrahman. Ternyata waktu mereka lagi ngepung di kampung Romawi, Masya Allah, Abda yang gagah perkasa, yang luar biasa, menghafal Al-Quran, mengerti isi agama. Dia melihat di benteng orang Romawi itu ada perempuan cantik berambut pirang. Sangat menarik. Ini ceritanya. Hatinya terpaut dengan perempuan tadi. Masya Allah. Lalu kalau kita barangkali ngirim surat, hai wanita cantik, bagaimanakah caranya biar saya mendapatkanmu? Si wanita cantik tadi mengatakan, masuklah agamaku, agama Nasrani, maka aku jadi milikmu. Demi cinta dia kejar. Abda tadi seorang yang hafal Al-Quran, menguasai ilmu agama yang luar biasa. Gara-gara cinta dia rela meninggalkan akidahnya. Dia rela meninggalkan agamanya demi perempuan yang dia cintai. Ini Masya Allah. Tapi ada yang kebalikannya.
Abu Tolha. Abu Tolha seorang musyrikin Quraisy pada saat itu. Masya Allah. Kemudian dia melamar seorang wanita. Iya. Masya Allah. Dia melamarnya ditolak. Oke. Kenapa? Saya pengen maharnya kalau Abu Tolha mau masuk agama Islam. Demi mencintainya kepada Ummu Umair, maka dia menikah. Abu Tolha masuk Islam. Itu mas kawinnya. Kembali kan? Kalau tadi yang muslim yang hafal Quran, mengerti isi agama semuanya, dia murtad Ya Allah. demi wanita yang dia cintai. Kalau Abu Tolha, dia justru masuk agama Islamnya merupakan mas kawin. Melamar perempuan yang dia cintai. Itu penjelasan dari Mama Dede. Oke. Namun yang murtad dosanya sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita berdoa, Bu, kenapa mereka sampai murtad? Hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Ditutup hati mereka. Ditutup pendengaran mereka, ditutup mata mereka, distempel. Mereka mendapat azab yang sangat pedih, dosa yang sangat pedih. Ya Allah. Terus pahala dan amal yang sebelumnya hilang semuanya. Ya Allah. Habis. Karena suruh timah. Semua pahala hilangnya kalau murtad ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Pengen mendapatkan mati husnul khotimah. Kalau doa pan di ujungnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami ke arah kesesatan. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Tuh, kita alhamdulillah dapat hidayah kan? Alhamdulillah. Jangan sampai hati kita digerakkan oleh Allah condong kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya setiap hela nafas tingkatkan akidah kita di dada kita, makin dekat kepada Allah, insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang kita dengarkan bersama-sama. Ini masuk sesi tanya jawab, teman-teman. Kita tidak tahu kenapa tema ini diangkat, demi cinta anakku rela murtad. Itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Mama Dede, dan kita tidak tahu apakah ini betul-betul kejadian sungguhan bahwa dia punya anak dan anaknya itu murtad demi cinta. Dan tetapi kalau di dalam berita yang kita dengarkan itu, kalau itu adalah anaknya Mama Dede, dia masuk Kristen itu bukan hanya menikah, tetapi karena diawali dengan membaca Alkitab. Dan kalau itu benar teman-teman, nampaknya Mama Dede sedang mengajarkan sesuatu yang sebetulnya itu berkontradiksi dengan apa yang dialami di keluarganya. Kita berharap kiranya video ini boleh memberikan sedikit informasi kepada kita. Sekiranya itu benar bahwa anak Mama Dede murtad, berarti puji Tuhan ya, karena Tuhan memilih dia. Dan di dalam kekristenan, konsep pengampunan itu hanya kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah korban yang sejati, Allah yang sejati yang bisa mengampuni segala dosa kita. Setiap manusia itu berdosa dan keberadaannya telah rusak total. Karena itulah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia, supaya kita yang berdosa, yang harus dihukum ini, diselamatkan oleh Tuhan. Yang sholat kita saja saya nggak tahu bagaimana cara, yang nggak tahu saya kok. Apa Anda yakin sholat kita seperti ini? Apa Anda yakin sholat kita Nabi Muhammad itu sholatnya seperti ini? Saya juga nggak tahu kok, jujur aja. Saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana sholat kita yang persis seperti Nabi Muhammad. Saya tidak tahu. Mana buktinya tidak tahu? Yuk, saya keliling dunia. Dari mulai Irak, Syria, apalagi Syria, Lebanon, Jordan, Mesir, Tunisia, semua sudah saya keliling negara Islam semuanya. Enggak ada yang sama sholatnya kok. Ada yang Allahu Akbar di atas kepala, ada yang Allahu Akbar di atas telinga, ada yang Allahu Akbar dua telinga, ada yang jelekipak gitu, ada lagi yang Allahu Akbar goyang-goyang ini. Nabi gimana takbirnya? Kita tidak tahu. Oke. Setelah itu Nabi baca iftitah enggak?
Allahu Akbar kabira. Bacaan iftitah berbeda-beda. Betul nggak? Setelah itu baca Fatihah. Baca Fatihah berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah berdasarkan karena hadis Nabi adalah salat liman la Fatihatalah. Tidak sah salatnya orang tidak baca Fatihah. Ada yang tidak baca Fatihah. Al-Qur'annya bilang gitu, idza qumtum ila salat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika salat bacalah yang gampang, yang paling gampang. Ya qulu Al-Kautsar selesai. Tidak misal Fatihah jadi Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak masalah. Yang baca Fatihah ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang pakai basmalah, ada yang tidak, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah tanpa basmalah. Ada yang bacanya pelan. Nah, Nabi baca Fatihahnya baca basmalah enggak? Jujur dong, Anda tahu enggak? Ya sudah, apalagi nanya bagaimana sholatnya Nabi dulu. Sholatnya Nabi Muhammad juga saya enggak tahu kok. Ya saya bermadzhab Syafi'i, makanya sholat saya seperti ini. Tapi sejatinya Nabi sholatnya gimana? Nabi sholatnya sedekap atau selonjor tangannya? Jujur dong. Di Mekah ya, sholat ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang sampai kukur juga, sambil gendong anak juga. Nah, Nabi gimana sholatnya? Kita tidak tahu. Karena ini adalah